Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian dimulai perlu kami sampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, dari bidang sarana dan prasarana Masjid Baitul Ma'mur yang insyaallah dalam waktu dekat akan segera menutup lubang void yang ada di sebelah utara, sekaligus pengadaan sarana lift yang insya Allah akan memakan kurang lebih anggaran 580 juta rupiah. Sementara perolehannya dari penggalian dana yang sudah dilakukan kurang lebih sekitar 145, sehingga masih ada kekurangan sebesar 435 juta rupiah. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi, berdonasi, bisa menghubungi Ustadz Mahyudin Hasan maupun Ustadz Furqon. Kemudian yang kedua, bagi jamaah sekalian yang mungkin dalam waktu dekat akan melaksanakan ibadah umroh maupun tahun depan akan melaksanakan ibadah haji, maka bidang pembinaan haji Masjid Baitul Ma'mur rutin melaksanakan kegiatan manasik haji setiap hari Ahad waktu ba'da sholat asar. Untuk itu bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti kegiatan manasik tersebut bisa menghubungi pengurus yang maupun pelatih yang ada di masjid ini. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, untuk kajian Ahad subuh pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Tasikmalaya. Beliau adalah Al-Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan pembina dan pendiri Ma'had Pondok Pesantren Ma'had Ihya Sunnah Tasikmalaya. Insyaallah beliau akan menyampaikan materi berbahagialah dalam mendidik anak-anakmu. Untuk itu mari kita simak, dan seperti biasa nanti setelah kajian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu pada Ustaz, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Demikian juga rasa syukur, terima kasih saya sampaikan kepada pengurus dan seluruh jajarannya Masjid Baitul Ma'mur dan ikhwan-ikhwan dari Bali Mengaji yang telah menjadi salah satu sebab pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya bisa untuk duduk di majelis yang mulia ini. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita membawakan judul berbahagialah mendidik anak-anakmu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang pendidikan dan ketika kita berbicara generasi penerus bagi kaum muslimin, demikian juga
ketika kita berbicara generasi penerus bagi bangsa dan tanah air yang mulia ini, maka sudah barang tentu jawaban yang paling pokok adalah berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan tentunya memiliki peranan penting bagaimana mencerdaskan satu bangsa, bagaimana menjadikan satu bangsa ini memiliki bangsa yang berdaulat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki kekuatan. Maka jawabannya adalah pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting. Dan kalau kita juga ditanya dengan 3 pertanyaan, ketika para bapak, para jamaah bertanya dan mengatakan mencari guru terbaik buat anak kita, dan kita juga bertanya-tanya mencari sekolah terbaik buat anak-anak kita yang bisa menjaga fitrah dan bisa mengembangkan anak-anak kita ke arah baik. Maka jawabannya adalah tidak ada guru terbaik di dunia ini. Sebagaimana kalau kita juga berbicara untuk masa depan anak kita, kita bertanya sekolah terbaik, mencari sekolah terbaik. Ternyata juga tidak ada sekolah terbaik di dunia ini. Demikian juga kalau kita bertanya-tanya kurikulum terbaik untuk anak kita. Kalau kita di Indonesia, kita bertanya kurikulum 2013 mungkin sebagai para guru di sini, atau kurikulum merdeka yang baru digagas dan sedang dijalankan. Maka jawabannya juga tidak ada kurikulum terbaik. Tapi ada guru yang mendekati terbaik dan ada sekolah yang mendekati terbaik. Siapa guru terbaik? Maka jawabannya guru terbaik adalah kedua orang tua. Guru terbaik itu adalah kita sebenarnya bagi anak kita. Adapun guru di lembaga pendidikan formal ataupun informal, guru yang ada di masjid, guru yang ada di sekolah, tidak bisa dikatakan terbaik. Tetap guru terbaik adalah kita bagi anak kita. Oleh sebab itu tidak boleh ada orang tua yang ketika datang ke lembaga pendidikan dengan mengatakan, "Bapak atau Ustadz, titip anak saya." Karena pendidikan tidak bisa dititipkan, Pak. Pendidikan adalah kewajiban kita. Seorang bapak seharusnya merubah kata-kata agar kita paham tentang pendidikan ini ya. Seorang bapak mestinya mengatakan, "Ustadz atau Bapak, tolong bantu didik anak saya." Karena yang diperintahkan mendidik bukan orang lain. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Qala jumlatun minal mufassirin ay alimuhum al halala wal haram, alimuhum al wajibat wal manhiyat. Didiklah dan kenalkanlah anak-anakmu dengan halal dan haram.
agar mengenal hukum Allah halal haram. Kenalkan kepada mereka apa yang diwajibkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Maka yang berkewajiban mendidik hukum asal adalah kita. Maka dengan itu bahasa kita mesti dirubah. Ustadz, Pak Kiai, Bapak tolong bantu didik anak saya. Karena hukum asal mendidik adalah kita. Demikian juga tidak ada sekolah yang terbaik. Sekolah terbaik adalah rumah, yaitu lingkungan kita. Oleh sebab itu Ki Hajar Dewantara yang merupakan penggagas pendidikan di Indonesia dan memiliki falsafah tentang pendidikan di Indonesia, dan senantiasa kata-kata beliau menjadi dasar berpikir tentang pendidikan. Beliau mengatakan, dan termasuk gagasan memerdekakan Indonesia di saat itu, karena Ki Hajar Dewantara hidup dalam fase sebelum merdeka Indonesia. Beliau mengatakan pendidikan adalah trisentra pendidikan, yang ini dilalaikan oleh seluruh anak bangsa ini, baik pemimpinnya ataupun mungkin kita sebagai rakyat, yaitu yang dinamakan trisentra pendidikan, yang tidak mungkin satu bangsa, satu generasi akan baik kecuali bersinergi tentang tiga kekuatan ini, yaitu sekolah, kemudian rumah, dan lingkungan masyarakat. Bersinergi bagaimana membangun satu generasi yang baik, yang memiliki moral, yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan, moral yang baik, ketangguhan, dan memiliki skill untuk berdaya saing dalam hidup ini. Kalau ketiga ini tidak bersinergi, maka tidak mungkin akan tercipta satu generasi yang baik. Kalau kita mengatakan 2045 adalah Indonesia emas, maka mungkin yang kita lihat adalah Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Kita berharap 2035 yang dinamakan bonus demografi menyongsong 2045, di mana penduduk negara ini umur 15 tahun sampai 60 adalah 70% adalah masa produktif yang bisa membangun negara ini. Tapi kalau kita melihat kondisi hari ini, maka bisa dikatakan generasi cemas. Karena kalau kita lihat kondisi hari ini, bahwa yang terdeteksi yaitu judi online, itu kita tidak berbicara orang tua, tidak berbicara anak muda. Data statistik telah melaporkan di tahun 2023 menjelang 2024 itu 80.000 anak di bawah 10 tahun itu terlibat judi online. Ini sesuatu yang mengerikan. Di sejumlah kota besar, anak kelas 12 itu sekitar 23% terlibat dalam narkoba gitu. Bahkan saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, yang terlibat pinjaman online itu 48% adalah guru gitu. Yang menunjukkan mungkin perhatian negara dan perhatian masyarakat kita terhadap guru adalah tidak sempurna, sehingga menyebabkan sebagian guru itu terlibat dalam peminjaman. Di sebagian kota besar, anak-anak kita yang perempuan, otomatis laki-lakinya sama, diprediksi dan diberikan data 62%
anak SMP SMA tidak perawan. Ini adalah tantangan bagi kita bersama ya. Bagaimana kita sebagai bapak hadir dalam dunia pendidikan, hadir sebagai bapak yang bisa mendidik anak. Karena tentunya sering kita mendengar NKRI harga mati. Bagaimana kita bisa mempertahankan negara ini? Kalau sebagian orang mengatakan NKRI harganya telah mati. Dalam arti bagaimana kita bisa mempertahankan negara ini dengan serba keterbelakangan dari sisi iman, dari sisi teknologi, dari sisi cara berpikir. Karena tentunya anak-anak kita akan menghadapi tantangan yang begitu besar. Walaupun gagasan pendidikan dikatakan kecerdasan abad ke-21 dikatakan 4C, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Ini sebuah gagasan. Tapi gagasan ini mungkin tidak akan tercapai manakala kita sebagai orang tua tidak memiliki satu perhatian bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita mencerdaskan anak. Kadang kita bukan keliru. Di pagi hari ini saya di waktu subuh tadi ya, lewat diberitakan ada anak 13 tahun itu gantung diri. Alasannya apa? Karena dipaksa sama orang tuanya disuruh pesantren. Mungkin ini bisa jadi framing tentang pesantren jadi buruk. Tapi sebenarnya bukan berkaitan dengan pesantrennya. Tapi berkaitan kita sebagai orang tua yang kadang kita ingin instan semuanya mendidik anak. Anak selama 13 tahun tidak dididik, tiba-tiba ingin dipesantrenkan. Awalnya tidak dididik. Karena hidup ini pembiasaan, hidup itu bimbingan ya. Bukan semata-mata kita ingin anak baik kemudian kita lempar begitu saja. Sehingga anak tidak tahu dan tidak tahu fungsinya. Kenapa saya harus ke sana? Ini poin yang sangat penting untuk kita sedikit paham kepada tugas kita, Pak. Sebagian para bapak, sebagian orang tua, dan ini mungkin sebagian besarnya, menganggap pendidikan itu hak istri. Saya cari nafkah dan istri yang mendidik anak. Umumnya begitu ya, Pak. Sebagian di antara kita kalau anak udah di pesantren menganggap udah selesai mendidik anak. Sehingga satu jurnal, dan ini jurnal internasional di dunia, bapak-bapak bisa searching di Google ya, atau mungkin para ahli bisa searching dengan jurnal yang benar, yaitu dinamakan Fatherless. Apa itu Fatherless? Sebuah judul yang mengatakan bapak yang hadir dianggap tidak hadir anaknya. Jadi keberadaan bapak tidak dianggap sebagai sosok yang menyenangkan di rumahnya. Anak tidak berasa nyaman. Dan data mengatakan ada 3 negara di dunia yang masuk kepada areal ini. Siapa? Nomor 1 Amerika, nomor 2 Australia, tapi menjadikan Indonesia nomor 3. Jadi kita yang 80% lebih muslim, berarti umumnya kita adalah tidak peduli dengan mendidik anak. Sejumlah di antara kita yang mungkin punya harta, punya kedudukan, apa yang dilakukan Sabtu Ahad, yang libur di Sabtu Ahad paling touring, dan tidak menganggap bahwa anak itu perlu dibawa untuk main. Ada yang senangnya mancing, ada yang senangnya touring, nggak pernah bawa anak kanan kiri berjalan, kemudian diedukasi. Ketika berjalan, edukasi ketika kita mungkin ke mall, diedukasi ketika kita, dan anak diedukasi dengan dunia nyata.
Yang bapak-bapak dan kita harapkan anak itu ya pokoknya nilainya baik. Kalau yang di pesantren yang terbayang anaknya sekian hafalannya, dan sisi lain tidak dipikirkan. Di sisi lain kita juga memahami bahwa sistem pendidikan di Indonesia umumnya belum ada pada jalurnya. Kata para ahli, pendidikan di Indonesia itu belum humanistik dan belum holistik dan tidak berbasis fitrah. Artinya pendidikannya tidak holistik, tidak menyeluruh, tidak menyentuh intelektual, tidak menyentuh afektif, moral, dan tidak menciptakan keahlian. Kita tahu Pak, selama beberapa dekade, puluhan tahun Indonesia ada yang dinamakan UN, ujian nasional. Dan anak kita dianggap pinter atau tidak pinter itu hanya diberi soal dan menjawab ABCD gitu. Sementara fakta hidup tidak dipahami, tentang tantangan hidup tidak pernah diajarkan, dan anak-anak kita, generasi kita tidak paham apa yang dinamakan problem solving. Mereka hanya diajari bagaimana menjawab soal di kertas. Sedangkan apa yang di lapangan itu beda dengan apa yang ada di kertas itu. Sehingga pantas walaupun menjadi pemimpin-pemimpin di sini hari ini nggak mampu untuk menyelesaikan masalah di setiap daerahnya. Kenapa? Karena diajari cuma menjawab soal di kertas. Di sisi lain tidak punya moral, karena yang ada adalah hasrat dunia dan tidak punya hati. Bagaimana orang lain terdolimi, bagaimana terdolimi atau tidak dipikirkan. Yang penting berkompetisi untuk menang. Hari ini kan seperti itu. Dan kita memiliki tanggung jawab ya, pendidikan. Dan lembaga-lembaga Islam memiliki tanggung jawab juga. Bagaimana memajukan bangsa ini. Nah, oleh sebab itu dalam kalimat yang singkat saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada kaum muslimin, apa yang harus kita pandang tentang pendidikan anak. Yang pertama, kita harus meyakini mendidik anak itu ibadah. Tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad, ibadah. Yang pertama kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bagi seorang mukmin bahwa mendidik anak itu ibadah. Dan ibadah yang sangat agung. Kenapa dikatakan ibadah? Karena ada perintahnya dalam Al-Quran, ada ancamannya dalam hadis, yang siapa yang tidak menjaga anaknya maka itu berbahaya dalam hidup. Allah berfirman dalam ayat yang tadi saya bawakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan anak kamu, keluarga kamu dari api neraka. Apa arti dari ayat ini? Menunjukkan orang tua, bapak wajib untuk mendidik anak, agar anak ini tahu jalan ke surga, dan anak ini tahu rambu-rambu masuk surga dan tahu rambu-rambu ke neraka. Bagaimana kita mengenalkan anak dengan agamanya, dengan dinul Islam, mengenalkan anak dengan Rabb Allah, mengenalkan anak dengan Nabi, dengan Rasul kita Muhammad SAW, mengenalkan anak dengan din yang mulia ini. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang. Orang tua berkewajiban. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin istar'ahu ra'iyah walam yahu binasihah illa lam yajid raihatal jannah. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba Allah berikan satu nilai kepemimpinan, kecil ataupun besar, dan dia tidak menjaganya dengan nasihat, kecuali Allah akan mengharamkan kepada orang itu baunya surga.
Jadi para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadis ini menunjukkan apabila kita diberikan amanah Allah. Amanah Allah ada dua bagi kita. Istri, itu amanah Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua adalah anak kita. Anak kita. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran, anak itu adalah perhiasan. Anak itu adalah kenikmatan, plus anak itu juga merupakan ujian bagi kita. Maka orang tua yang tidak memperhatikan anak untuk dididik, untuk diarahkan, dipahamkan kepada agama, maka kita sebagai orang tua durhaka. Kan selama ini bapak-bapak, para ibu juga ingatnya anak durhaka bapak. Tapi semestinya kita sebagai orang tua juga mesti kita paham ada orang tua durhaka kepada anaknya. Dalam arti dia durhaka kepada Allah dan dia akan mendapatkan siksa Allah, dan kita akan mendapatkan azab Allah ketika kita itu melalaikan amanah Allah yang diberikan kepada kita, yaitu anak. Ya. Kemudian catatan yang kedua, dan ini bersatu dengan catatan pertama, ketika kita mengatakan anak itu adalah bagian dari kita dan mendidik anak adalah ibadah, pada poin yang kedua yang harus kita paham, anak kita adalah untuk kita. Anak kita adalah untuk kita, Pak. Kenapa para bapak, para ibu mesti gigih mendidik anak? Karena anak kita untuk kita. Coba lihat dalam surat At-Tur nanti di rumah dan telaah ya. Ayat 21 Allah berfirman, "Waladina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim syai' kullu mar'in bima kasaba rahim." Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya, kesolehannya, keimanannya, salatnya, puasanya, zakat dan hajinya, diikuti oleh keturunannya, anak dan cucunya, maka Allah berjanji akan menyatukan nanti di surga. Dan bukan hanya itu, tapi Allah mengatakan bahwa semua amal anak akan menjadi amal kita nanti. Jadi kenapa para bapak mesti gigih mendidik anak? Karena amal anak bukan untuk anak saja, tapi amal anak kita akan menjadi buat kita. Coba hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu mengatakan, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah." Faqala anna hadza qala bi istighfari waladikalah. Baginda Nabi mengatakan, benar-benar Allah mengangkat derajat orang di surga. Kan surga itu 100 tingkatan, Pak. Ada orang yang diangkat derajatnya. Dan dia bertanya-tanya, Pak, kalau saya ingat-ingat katanya dengan amalku di dunia, aku tidak layak untuk mendapatkan derajat ini. Tapi dia merasakan kok saya ada di sini. Maka dijawab, ini istighfar anakmu. Coba Pak, kalau Bapak punya anak 10, setiap hari wudhu sekali aja. Dalam setiap sholatnya berarti 5 kali wudhu. Berarti ada 50 wudhu. Bagaimana itu? Mengalir kepada kita. Anak kita sholat wajib aja. Jangan kita mengatakan buat dia qobliyah anak kita. Sholat wajib 5 kali sehari. Berarti 50 sholat mengalir kepada kita. Dalam setahun berapa? 1.500 minimal. Itu ibadah anak kita. Kemudian kasih contoh sederhana. Anak kita istighfar sekali aja dalam setiap sholatnya. Mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya 50 kali sehari. Artinya 50 istighfar dari 10 anak. Maka berarti setidaknya setiap hari 50 dosa. Dari dosa kecil terhapus dengan istighfar anak kita. Bukan hanya terhapus, istighfarnya juga ibadah. Maka ibadahnya adalah mengalir kepada kita dari istighfarnya itu.
Maka Pak, jangan sekali-kali kita direpotkan dan merasa direpotkan dengan anak. Dan jangan antum merasa terbebani mendidik anak. Kenapa? Karena anak kita adalah untuk kita. Semua kebaikannya mengalir kepada kita. Qala Nabi sallam, sab'u asya'in yajri 'alal abri, yani yajri sawabu 'alal abdi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 perkara yang bisa mengalir pahala kepada kita dan kita berada di alam kubur. Apa di antaranya? Nabi sallallahu mengatakan waladan sholihan tarokahu. Kata Nabi sallallahu dari 7 perkara yang bisa mengalir menjadi jariyah bagi seorang hamba, dan seorang hamba udah ada di kuburannya apa? Anak yang soleh yang dia tinggalkan. Maksudnya apa? Ibadahnya, sholatnya, puasanya, sodakohnya, semuanya mengalir. Maka tidak boleh ada orang tua, ada seorang ibu, seorang bapak yang merencanakan ataupun dia menyekolahkan anaknya dengan satu harapan nanti kalau dia udah kerja bisa jadi ATM buat kita. Tidak boleh Pak. Bahkan mungkin sebagian orang tua mengancam-ngancam kepada anaknya, kamu aku kuliahkan, kamu jadi ini, jadi ini. Lalu menekan-nekan anak agar memberi kita. Pak, kalau dunia anak kita ngasih rumah, anak kita ngasih mobil mewah, semuanya akan ditinggalkan oleh kita dan belum tentu juga bermanfaat buat kita. Tapi kesolehan anak kita, kebaikan anak kita, iman anak kita itu dipastikan mengalir kepada kita bagi orang yang mendidik anaknya dengan ikhlas. Jadi ini nilai yang sangat agung bagi kita bersama. Bagaimana kita yakin mendidik anak itu adalah satu amalan yang berharga buat kita. Kemudian yang ketiga, hanya langkah yang ketiga, bagian yang ketiga, bagaimana mendidik anak. Qala ulama kun solihan li abnaik. Jadilah kamu orang yang soleh demi anakmu. Lihat Pak, surah An-Nisa di ayat 9. Allah berfirman, "Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Ayat ini menggambarkan gini. Ada nggak di antara bapak yang tidak gundah dengan anak kita? Bapak yang memiliki sifat kasih sayang dan tentunya masih lurus gitu ya. Kita yakin bahwa kita itu punya satu kecemasan buat anak kita. Dan cemasnya orang tua kepada anak mesti dari 2 sisi. Satu, cemas tentang agamanya bagi kita orang mukmin. Cemas anak kita seperti apa nanti, bisa sholatkah, bisa menjaga imankah, bisa menjaga tauhidkah, bisa menjaga norma atau enggak. Kita gundah. Demikian juga kita gundah dari sisi dunia, normatif dan tidak haram bagi kita gundah. Ketika kita punya anak, kita berpikir gimana ya anak kita, makan mereka, rumah mereka, masa depan mereka, kerjaan mereka. Itu manusiawi. Tapi apa yang menyebabkan dan bisa menjadikan anak kita diprediksi baik setelah kita? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat 9, "Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan." Kata Allah, dan takutlah kamu kepada Allah. Orang-orang yang merasa gundah dengan keturunan yang ditinggalkannya lemah. Ada orang kaya, anak-anaknya masih kecil, dia berpikir gimana ya nanti harta saya bisa nggak didapati mereka. Bunda, jangan-jangan ada saudaranya, jangan-jangan diambil gitu kan ya.
Bahkan kalau anak kita banyak, terkadang kita gundah. Apakah kakaknya akan peduli dengan adiknya gitu nanti? Dan sebagian kita mungkin ya ada yang gundah dengan apa? Gundah dengan keimanannya. Maka jawabannya, takwalah kamu kepada Allah. Jadilah kamu soleh untuk anakmu. Dalam arti Pak, kesolehan kita itu menjadi sebab anak kita jadi soleh dan anak kita dijaga Allah Ta'ala. Agar lebih sempurna tentang dalilnya selain ayat tadi, lihat dalam surah Al-Kahfi. Allah menceritakan di surah ke-18 pada ayat yang ke-22, ayat yang ke-82, Allah berfirman, wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha wa arada rabbuka ayyuballighu asyudahuma wa istakhrija kanzunhuma rahmatan min rabbik. Dalam ayat ini dikisahkan ada dua anak yatim yang diwarisi, ditinggal berupa seberangkas emas gitu. Dan emas itu diletakkan atau disimpan di bawah satu tembok tinggi. Kemudian di sini dikatakan dalam perjalanan Nabi Musa dengan Khidir disebutkan adapun tembok di bawahnya ada ya katakan supaya mudah ya berangkas emas gitu, milik kedua anak yatim. Kemudian Allah Ta'ala menjaga si harta itu sampai kedua anak itu dewasa. Dia bisa menggunakan hartanya dan dia bisa fakih bagaimana mengelola hartanya. Lalu pesannya apa? Wa kana abuhuma sholihan. Dan bapak kedua anak itu soleh. Jadi artinya Pak, para ulama mengatakan gini, Pak, kalau bapak itu lemah ketika mau ibadah, mau sholat malam malas, mau sholat qobliyah malas, maka berikan dorongan, saya sholat untuk anakku. Bukan berarti tidak ikhlas. Al-Imam Hasan Basri dan para ulama terdahulu mengatakan kalau aku melemah ketika akan ibadah kepada Allah, maka ingat dengan anak katanya. Salat malam karena saya ingin soleh anak saya. Karena saya ingin terjaga keimanannya, kesehatan anak kita. Maka dikatakan kun solihan di abdaik. Jadilah kamu orang yang soleh untuk anakmu. Subhanallah. Ini kaidah. Dan saya tidak banyak karena waktunya. Berikutnya para ulama mengatakan kun rafiqon wasahiban li abnaik. Ini catat Pak, poin penting. Jadilah kamu itu sebagai teman setia anakmu. Kita para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala sering kita membuat tembok dengan anak kita. Bahkan mungkin mohon maaf sebagian orang tua menjadikan tempat duduknya tidak boleh disentuh oleh anaknya. Sebagian di antara sampai gelasnya juga dipisahkan, gelas orang tuanya dengan gelas yang lainnya. Kemudian dibikin satu yang anak itu pokoknya bapaknya ini sebuah monster gitu yang di rumah itu yang kira-kira sosok yang dibikin untuk anak itu takut. Itu keliru Pak. Yang benar bikinlah anak kita nyaman dan jadilah kita teman setia. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kenapa Rasul itu diutus dari bangsa yang sama, dari jenis yang sama, bukan dari malaikat dan bukan dari bangsa jin, tapi dari bangsa kita.
Tidak ada rasul kecuali manusia. Tidak ada rasul kecuali manusia. Apa rasul itu? Ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq wa yar'il ghanam. Para nabi apa? Makan minum seperti kita. Para nabi kadang mereka juga ke pasar. Para nabi, tidak ada nabi kecuali pengembala kambing. Jadi sebagai satu perjalanan untuk menjadi kuat jadi pemimpin. Sama. Kenapa Allah mengutus nabi dari jenis yang sama yaitu manusia? Untuk apa? Liyujalisuhu wa yukallimuhu wa yukhatibuhu wa yas'alunahu. Supaya apa? Supaya ada interaksi. Apa? Bisa duduk bersama, bertanya bersama, saling bertanya, menghitop satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud di sini, Pak, pendidikan itu kebersamaan, pendidikan itu membersamai, pendidikan itu mendampingi. Itu pendidikan. Makanya kalau ada kisah tadi, dikatakan tadi ada kisah anak berdasarkan apa? Kondisi gitu ya. Itu dikatakan apa? Dikatakan bunuh diri. Kenapa? Dia nulis wasiat katanya karena merasa dipaksa oleh orang tuanya. Masalahnya apa, Pak? Mungkin orang tuanya instan. Ya, sedikit ya. Makanya para bapak dari kecil anak dikenalkan. Bapak kalau berharap anak itu memiliki keahlian begini-begini, ya bimbing dari kecil. Ajak ke majelis taklim, kenalkan dengan orang alim, berkunjung kepada lembaga-lembaga pendidikan dan dipahamkan kepada anak. Lihatlah mereka bisa hafal Quran, lihatlah mereka bisa aman, lihatlah mereka selamat dari geng motor, selamat dari ini, selamat dari itu. Bukan pemaksaan tiba-tiba gitu. Karena pendidikan itu kan tadarruj ya. Apa pendidikan itu? Bertahap. Ya. Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Mungkin kalau ada pertanyaan kita jawab, kalau silakan.